Shalom, happy Sunday semuanya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, kita hidup karena kasih karunia Tuhan hari ini. Jumpa lagi dalam rangkaian ibadah, walaupun melalui media sosial saudaraku, tapi saya percaya ibadah kita tiap-tiap hari kepada Tuhan terus berjalan. Amin. Dengan demikianlah kita mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Dan hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan. Kita akan mulai dengan doa. Kita mulai berdoa dulu saudaraku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Bapa. Saat ini kami menyerahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi, pimpinlah, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Dimanapun, sejauh jiwa yang dijangkau dalam rangkaian ibadah ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, lawatlah Tuhan. Khususnya jemaat-Mu Praise Immanuel Assembly Bahasa. Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita saudara. Tuhan kita itu maha besar. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Tuhan yang tak pernah tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus adalah nama segala nama. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Tuhan kita yang sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Amin. Sepanjang kita berserah kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Haleluya. Kita sembah Dia. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah.
Engkau sanggup Tuhan membuka jalan di tengah lautan, mata air di padang gurun. Kami juga percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara kami di masa-masa kesukaran ini. Sebab itu hati kami tetap melekat kepadamu. Kami berserah hanya kepada Kristus. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah melampaui kematian. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersuka cita, saudaraku, karena walau situasi sampai hari ini masih dalam keadaan saudaraku dirumahkan, stay at home. Tapi saudara, kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata, saudaraku, apa yang kita rayakan minggu yang lalu, yaitu Paskah, saudara, itu sesuatu alasan bagi kita untuk kita tidak pernah berputus asa. Amin. Ya, karena Kristus bangkit. Jelas firman Tuhan menuliskan, ya, kebangkitan Kristus, Paskah, Passover, artinya sudah melewati, bahkan melampaui. Saudara, itu melampaui. Kalau jalan, saudaraku, ya, ada jalan flyover katanya, saudaraku, melampaui, saudara. Tuhan, kebangkitan Tuhan sudah melampaui kematian. Kebangkitan Tuhan sudah melampaui, saudaraku, segala kegagalan, segala kelemahan, segala kemiskinan, segala masalah. Bahkan maut pun dia sudah kalahkan. Sebab itu kita punya harapan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menang. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah menang, dan pasti menang, dan terus akan menjadi pemenang. Amin. Ya, saudaraku, walaupun masih stay dekat rumah, tapi kita tetap bersyukur, kita bersuka cita, karena kita pasti menang. Ya, saudaraku, dan hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan, saudara, dengan judul bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ya, dalam kitab Efesus pasal yang kedua, saudaraku, ya, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, pastikan saudara ada Alkitab. Ya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mengasihi saudara. Ya, kami doakan selalu, kami harapkan, serahkan kepada Tuhan, saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nanti kita boleh berjumpa lagi dalam waktu, kita minta dalam waktu yang terdekat, tetapi semua adalah dalam tangan Tuhan. Ya, kapan saja, bila saja, saudaraku. Ya, kita berjumpa semua dalam keadaan sukacita, penuh dengan kemenangan, ada kesaksian satu demi satu, pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kita sedang diproses, saudaraku, hari demi hari, waktu-waktu ini, saudara. Ya, dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, saudara baca, saudara perhatikan, saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudaraku, ya, jelas firman Tuhan, karena kasih karunia kita diselamatkan Tuhan. Karena kasih karunia kita ada. Apa itu kasih karunia? Definisi, pengertian daripada kasih karunia. Ya, saudaraku, ya, ada kasih karunia ini kita boleh lihat dalam bahasa Gerikanya, ya, yang artinya cari, ya, cari. Ya, sama artinya itu adalah anugerah, pemberian. Dalam Ibrani, bahasa Ibrani juga hesed, ya, atau chesed, ya. Dalam bahasa Inggris kita tahulah grace, mercy, ya, ya, love, goodness, kindness, charity, semua itu kasih karunia Tuhan. Ya, artinya saya katakan tadi bahwa kasih karunia itu adalah anugerah, pemberian yang begitu tinggi nilainya, ya, begitu bernilai, dan kasih karunia pemberian ini sebenarnya amat diperlukan oleh setiap manusia, oleh setiap orang, saudaraku. Nah, kita bersyukur karena apa? Apakah kasih karunia pemberian yang paling tinggi itu?
Apakah pemberian Tuhan yang paling bernilai itu? Saudaraku, ya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan panjang umur, itu kasih karunia juga. Amin. Jadi semua orang, saudaraku, manusia mengharapkan itu. Tetapi yang paling bernilai itu adalah kasih karunia, keselamatan yang sangat bernilai, keselamatan jiwa kita. Itu makanya saudaraku, firman Tuhan berkata tadi, itu adalah pemberian, keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu adalah pemberian yang begitu tinggi nilainya. Karena apa? Tidak boleh dibeli. Makanya dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya, sehebat manapun, sepandai manapun, tinggi manapun saudaraku, kejawatan, kedudukan, pendidikan seseorang, pengetahuan seseorang tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosanya. Ya, hanya karena pengorbanan Kristus yang sudah diberikan kepada kita lewat pengorbanannya di salib minggu-minggu yang lalu baru kita rayakan. Amin. Wow, inilah saudaraku yang kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus sangat memahami tentang kasih karunia Tuhan. Ya, dan ada banyak tulisan Paulus dalam firman Tuhan berkata tentang kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus sangat memahami. Itu sebabnya dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-9 dan 10 ya. Saya bacakan saudara. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10 lah ya. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekali lagi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya itu kepadaku tidak sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Ada dua pemahaman yang kita boleh lihat di sini. Ya, Paulus mencoba menerangkan aku hidup sekarang ya adalah karena kasih karunia Tuhan. Aku hidup keberadaan kita sekarang ini. Artinya itu yang dimaksudkan Paulus. Keberadaanku ini sekarang, aku masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sekarang ini masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh terhindar daripada penyakit sampar, penyakit menular, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita boleh hidup, saudaraku. Ya, 1 bulan saudaraku tinggal di rumah dikurung, itu sesuatu yang tak pernah saya alami sendiri, saudara. Ini pengalaman pertama. Mungkin ada orang, bagi ibu-ibu mungkin, atau karena orang yang sakit sudah duduk di rumah, itu sudah biasa. Ibu-ibu yang bersalin ya kan, 3 bulan di rumah, ya mungkin sudah biasa. Ataupun mungkin ada orang pengalaman, tapi untuk saya, saudaraku, mungkin saudara juga, itu tak pernah. Ini pengalaman pertama seumur hidup. Ya, itu satu perjuangan. Tetapi puji Tuhan, boleh saudaraku. Ya, ada juga aktiviti-aktiviti yang kita buat. Doa, memuji Tuhan. Ya, sebagai wanita kita boleh buat creativity, apa-apa di rumah, saudaraku. Ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh hidup. Paulus mengatakan, aku adalah karena kasih karunia. Jadi saudaraku, kita harus sadari bahwa kita hidup hari-hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya memang kita sangat bersedih dengan mendengar kabar ada ramai yang meninggal ya di seluruh dunia. Bukan jumlah yang kecil, saudaraku, jumlah yang banyak. Dengan berlutut menangis kita kepada Tuhan, saudaraku, untuk mereka yang berduka kehilangan. Bahkan ada ramai yang sakit sekarang, saudaraku.
nyawa mereka masih terancam. Nah, kita berdoa untuk mereka, tapi kita bersyukur juga kalau kita masih terhindar dari itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Syukuri kasih karunia Tuhan itu yang begitu luar biasa. Amin. Paulus berkata, ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan yang kedua, dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Wow, luar biasa. Yang pertama, untuk hidupnya, Paulus menyadari dengan keberadaannya karena kasih karunia. Dan yang kedua, kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Ya, apa yang coba Paulus terangkan bahwa kasih karunia Tuhan yang diberikan itu tidak sia-sia? Apa yang Paulus terangkan ayat selanjutnya? Dikatakan, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudaraku, Paulus menerangkan bahwa melalui hidupnya yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, saudaraku, dia melayani banyak jiwa. Dia memberitakan kasih karunia itu kepada banyak orang, sehingga kamu menjadi percaya, kata firman Tuhan tadi. Jadi kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan berhenti sampai kita. Tidak berhenti hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi lewat kita, kasih karunia itu, saudaraku, kita boleh beritakan, sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya dan mengalami, menerima kasih karunia itu. Haleluya! Puji Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku, biarlah melalui hidup kita, orang lain mengalami kasih karunia Tuhan itu, menerima pemberian yang nilainya tinggi, yaitu keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Ya, dan Paulus berkata, melalui kasih karunia yang tidak sia-sia itulah aku mengajar, aku menginjil, aku memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga kamu percaya. Amin. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kasih karunia Tuhan yang kita terima tidak berhenti sampai untuk kita, tapi itu boleh sampai kepada orang ramai lagi, banyak jiwa lagi. Saudaraku, waktu-waktu inilah kesempatan bagi kita. Kita boleh menggunakan handphone kita, media sosial kita, menyampaikan kepada semua orang bahwa tidak ada artinya tanpa Yesus. Uang, jawatan, apapun tidak ada gunanya tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang orang semua, saudaraku, dalam ketakutan mati. Ya, di luar sana takut dengan virus. Ada uangnya pun, saudaraku, tidak punya arti. Uang banyak tapi tidak boleh menikmati di luar sana hidup mewah-mewah. Ya, dia hanya hidup di rumah saja. Ya, dengan limited, dengan keterbatasan. Ya. Kalau sudah kena dan tidak tertolong, apa artinya nyawanya, saudaraku? Tidak ada. Firman Tuhan berkata seperti seorang muda itu, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia kalau kehilangan nyawamu? Tidak ada, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, biar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak berhenti sampai untuk kita. Amin. Dan yang kedua, kita boleh melihat contoh yang kedua, Yusuf. Ya, ini Yusuf bukan Yusuf dalam perjanjian baru. Yusuf dalam perjanjian lama, anak daripada Yakub, saudara. Ya, kita tahu, saudaraku, kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Ya, 9
sampai ayat yang ke 15. Saya baca ya dengan cepat saudaraku. Ya, contoh yang kedua, Yusuf juga mengatakan, saudaraku, dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yesus ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Disitulah ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Saudaraku, ya, kita lihat di sini saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bagaimana Yusuf, ya, saudaraku, kita tahu tentunya cerita ini, ya, saudara, ini cerita dalam Alkitab yang sangat terkenal, ya. Saudara, mungkin ada yang mengidolakan Yusuf, saudaraku, selain Yesus yang pertama, amin. Ya, pahlawan-pahlawan iman, saudara. Yusuf, saudaraku, ya, kita tahu setelah abang-abangnya membuang dia ke sumur dan menjual dia ke saudagar dari Mesir, saudaraku. Nah, saudara, akhirnya Yusuf menjadi hamba, menjadi budak di Mesir, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-10, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ya, Tuhan menyertai Yusuf dan menganugerahkan kasih karunia dan hikmat kepadanya. Ya, walaupun abang-abangnya merencanakan kecelakaan, merencanakan yang tidak baik kepada Yusuf, tetapi kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Sehingga saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Walau memang kita tahu ada proses yang dilalui Yusuf. Saya tidak akan memberitahukan semua hari ini. Saudara boleh baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37, saudaraku, bagaimana Yusuf, ya, di sana semua diceritakan perjalanan Yusuf, bagaimana dia menjadi hamba di rumah Potifar, setelah itu kena fitnah oleh istri Potifar, di penjara, dan dari sana dia dibentuk oleh Tuhan lagi, saudaraku, menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan dari sana dia diberikan hikmat untuk memberikan, saudaraku, pengertian-pengertian tentang mimpi, saudaraku, ya, mimpi raja. Puji Tuhan, luar biasa, saudara. Dan Yusuf menjadi seorang kepercayaan kepada Firaun. Saudaraku, kasih karunia membuat, saudaraku, seseorang itu menjadi seorang yang sangat berimpact, ya, berpengaruh. Kalau Paulus berkata karena kasih karunia Allah tidak sia-sia sehingga kamu banyak jiwa menjadi percaya. Demikian dengan Yusuf, karena kasih karunia Tuhan, saudaraku, ketika kelaparan terjadi di Israel melalui Yusuf, maka terselamatlah orang tuanya, bapaknya Yakub, terselamatlah saudara-saudaranya. Amin. Terselamat, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Ya.
kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita boleh menyelamatkan banyak jiwa untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, menyelamatkan hidup kita. Ya, Paulus berkata, karena kasih karunia Tuhan aku ada. Percaya, jangan takut, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup karena kasih karunia-Mu. Cukup itu bagiku. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Dan aku percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku tiap-tiap hari. Ya, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dan melimpah setiap hari. Dalam 1 Korintus ya 15 ayat 11 Paulus berkata, aku melayani karena kasih karunia. Amin. Setelah wabah ini selesai, mari semua jemaat Tuhan layani Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Ya, mulai saudaraku, kalau dahulu kau cuek, kau saudaraku tidak mau tahu tentang, sekarang kita tahu betapa rindunya kita beribadah. Kalau dulu kita malas beribadah, sekarang Tuhan, oh ibadah itu mahal rupanya harganya. Jangan sia-siakan lagi ibadahmu, waktu-waktu yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita diberkati. Saudara tidak perlu merasa saudara sendirian, ya, merasa saudara takut, ya. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Amin. Kita berdoa saudaraku. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kasih karunia-Mu Tuhan yang sangat kami perlukan tiap-tiap hari. Bahwa itu adalah nilai yang sangat mahal. Sepatutnya kami tidak layak menerima itu. Tapi Tuhan, kasih karunia-Mu mampu menyelamatkan kami, membebaskan kami. Kami percaya hari-hari yang begitu sukar sekarang ini, namun kasih karunia-Mu Tuhan akan memelihara kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik dan sangat baik. Kalau Tuhan sudah bangkit melampaui maut, melampaui kematian, kami percaya juga Tuhan, kami juga anak-anak Tuhan adalah pemenang. Firman-Mu berkata, janji-Mu berkata Tuhan, bahwa kami ini adalah lebih daripada pemenang. Kami juga boleh menang Tuhan. Kami melampaui semua dengan kemenangan, dengan bersama dengan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan. Kami semua pasti menang, melewati masa-masa sukar ini. Di dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat Praise Emmanuel Assembly, dan sejauh jiwa yang mendengar, setiap orang yang mendengar berita ini. Tuhan Yesus, mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka juga menjadi pemberita kasih karunia Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami akan sampaikan itu kepada orang yang memerlukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menjaga engkau sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati saudaraku. Jaga kesehatan, semangat terus. Yang bekerja tetap semangat bekerja, bersukacita. Amin.